Salam SFD, salam sehat. Selamat pagi. Ya, Pak Guru yakin sudah semua siap sarapannya kan? Dan sudah siap menerima materi kita hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, hari ini kita akan banyak mempelajari itu perkembangbiakannya itu melalui apa nanti. Nah, nanti akan Pak Guru buat penjelasan Pak Guru melalui video, saksikan. Dan bila ada nanti hal yang kurang mengerti, boleh bertanya melalui WA. Guru tetap melayani melalui WA. Oke, aku semangat ya. Oke, terima kasih. Baik aku, kita akan mulai materi kita. Tadi sudah Pak Guru bilang bahwa materi kita hari ini adalah kira-kira penyerbukan itu terjadi melalui apa saja. Nanti ada Pak Guru jelaskan. Kemudian kira-kira biji itu bisa menyebar melalui apa saja. Nah, ada dua yang akan kita bahas hari ini. Nah, baik, kita mulai saja. Nanti kalian dengarkan penjelasan dari Pak Guru. Yang pertama adalah perantara terjadinya penyerbukan. Nah, kemarin sudah kita ketahui sendiri bahwa awal dari proses perkembangbiakan tumbuhan itu diawali dengan adanya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah di mana serbuk sari bisa jatuh atau melengket di puting dari bunga. Nah, penyerbukan itu dapat terjadi karena bantuan dari luar. Jadi dia ada bantuan dari luar. Perantara penyerbukan itu dapat berupa makhluk hidup atau benda tidak hidup. Makhluk hidup itu atau benda yang tidak hidup itu akan membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Jadi perantara itulah yang membantu. Perantara itu apa? Perantara itu bisa hewan, bisa angin, bisa air, dan bisa juga manusia. Kan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah yang melalui hewan. Nah, tumbuhan yang mempunyai bunga yang bisa dilakukan oleh hewan penyerbukannya itu mempunyai ciri-ciri khusus. Apa ciri-ciri khususnya? Itu yang pertama nanti mahkota dari bunga itu pasti mencolok. Dia nanti bisa warnanya kuning, bisa warnanya merah, warna kuning, warna hijau, gitu dia warnanya menyolok, dan itu biasanya ukurannya lebih besar. Nah, kemudian bunga itu nanti akan mempunyai aroma yang khas. Kemudian nanti bunga itu akan memiliki kelenjar madu. Nah, kelenjar madu inilah yang akan menjadi sumber makanan hewan tersebut. Kemudian kepala putih dari bunga itu agak tersembunyi. Nah, biasanya hewan yang bisa melakukan penyerbukan itu antara lain adalah bisa dilakukan oleh lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Nah, itu yang melakukan bantuan membantu terjadinya penyerbukan. Nah, kemudian kedua oleh siapa? Nah, kedua dibantu oleh manusia. Oke. Manusia juga bisa membantu adanya penyerbukan. Nah, bunga yang bisa dibantu oleh manusia itu dia juga mempunyai ciri-ciri khusus. Apa itu? Yang pertama, tanaman yang sulit melakukan penyerbukan secara alami. Jadi tadi kan bisa juga alami, tapi ini sulit bunga itu melakukannya kalau tanpa bantuan manusia. Kenapa? Karena dia memiliki struktur bunga yang unik. Ini contohnya Nah, ini struktur bunga yang unik. Kenapa? Karena dia tidak nampak mana kepala putihnya, dan serbuk sarinya juga tersembunyi. Nah, kemudian apalagi ciri-cirinya? Bunga sulit mengeluarkan serbuk sari. Kenapa? Karena dia tersembunyi, sehingga manusialah yang membukanya dan melakukan penyerbukan. Nah, ini bisa terjadi pada bunga Bunga vanili.
Nah, baru-baru ini Pak Guru cerita-cerita dengan orang pecinta anggrek. Katanya bahwa anggrek itu juga bisa dikembangbiakkan melalui penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Jujur Pak Guru belum mencoba, nanti akan Pak Guru coba. Oke. Selanjutnya yang ketiga melalui apa? Nah, yang ketiga penyerbukan itu dibantu oleh angin. Kenapa melalui angin? Ya, ada ciri-cirinya aku. Cirinya utama itu adalah bahwa nanti tumbuhan itu dia bunga, mahkota bunganya itu tidak berwarna dan ukurannya kecil, berbeda dengan tadi yang dibantu oleh serangga. Kemudian apa? Serbuk sarinya kering. Kenapa kering? Ya karena itu tadi dia tidak memiliki kelenjar madu dan ringan sehingga bisa diterbangkan oleh angin dan tidak berbau. Dan biasanya itu nakku, serbuk sari itu banyak. Kemudian apa lagi? Kepala putihnya terjulur keluar, jadi dia nggak berdekatan nakku, berjauhan antara kepala putih dengan serbuk sari. Nah, itu terjadi pada tumbuhan padi, jagung, dan rumputan. Makanya nakku, jagung atau padi itu biasanya ditanam sangat rapat. Kenapa ditanam rapat? Karena itu tadi yang melakukan penyerbukannya itu adalah angin, sehingga waktu berbunga nanti jagung itu ketika ada hembusan angin, disitulah terjadi penyerbukan. Nah, yang keempat apa Pak Guru? Yang keempat atau yang terakhir itu melalui air. Loh, kok air bisa membantu? Ya, air bisa membantu penyerbukan itu pada tumbuhan air juga nakku. Jadi bukan semua ya, hanya pada tumbuhan air. Tumbuhan air itu pun nggak semua, hanya pada tumbuhan hidra. Nah, itu dia. Jadi udah bisa perantara penyerbukan itu ada 4. Apa tadi? Yang pertama tadi dilakukan oleh hewan, yang kedua dilakukan oleh manusia, yang ketiga dilakukan oleh angin, dan yang keempat dilakukan oleh air. Oke, bisa aku? Bisa. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana biji itu bisa menyebar? Nah, perhatikan. Tadi sudah kita ketahui bahwa setelah terjadinya penyerbukan aku, maka selanjutnya itu adalah apa? Iya, selanjutnya adalah terjadinya biji, atau bisa dibilang awal dari tumbuhan baru. Nah, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan yang berisi calon tumbuhan baru. Nah, bagaimana biji itu tadi bisa menjadi calon tumbuhan baru? Itu harus ada wadahnya atau tempatnya untuk tumbuh. Nah, biasanya itu di tanah. Nah, bagaimana pula biji itu tadi bisa menyebar? Apakah dengan bantuan juga? Iya, benar. Bisa dengan bantuan, bisa juga dengan alami. Kita lihat bagaimana penyebaran biji-bijian itu tadi. Nah, yang pertama itu nakku, penyebaran biji itu bisa dilakukan oleh manusia. Nah, manusia bisa melakukannya itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya sengaja itu adalah biji sebuah tumbuhan itu sengaja ditanam. Contohnya seperti pada gambar, ini adalah biji kelapa. Biji kelapa ini sengaja ditanam. Nah, jadi bukan dia nggak sengaja, tapi sengaja ditanam, sehingga nanti biji kelapa ini akan tumbuh menjadi sebuah pohon kelapa. Berbeda dengan mangga, buah mangga yang di samping Pak Guru ini. Nah, mungkin kita sering makan mangga, ya kan? Nah, biasa nakku, biasa mau kita membuang biji mangga itu, misalnya entah kita jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke Tongging misalnya, makan mangga, terus kita lempar bijinya. Nah, itu biji mangga itu tadi nanti bisa dia tumbuh sendiri. Nah, itu maksudnya tanpa sengaja. Atau sering kalian lihat di depan rumah kita, bagi yang punya halaman, tumbuh di situ
cabai atau tomat itu tanpa sengaja bisa tumbuh di situ. Mungkin di waktu ibu kita masak ada sisa-sisa cabai, dibuangnya ke depan atau ke tempat-tempat sampah sehingga tumbuh dengan sendirinya di situ. Itu tanpa sengaja gitu. Dibantu oleh manusia. Yang kedua apa Pak Guru? Nah, yang kedua itu dibantu oleh hewan. Pada umumnya anakku, ini terjadi pada tumbuhan yang buahnya memang makanan hewan itu. Itu biasa terjadi pada hewan luwak. Luwak itu suka makan kopi, sehingga ada istilah luwak kopi katanya. Itu bisa juga terjadi pada hewan musang. Musang itu suka makan apa? Makan pepaya. Nanti biji-biji yang dimakan oleh musang tadi dikeluarkan melalui kotorannya, sehingga biji dari pepaya itu menyebar dan bisa tumbuh dengan sendirinya. Oke, berikutnya apa yang ketiga? Yang ketiga itu adalah terjadi karena adanya gaya gravitasi. Loh, kok gaya gravitasi? Ya, ini memang sebetulnya terjadi pada hutan, ya. Terjadi pada hutan atau pada daerah yang memang udah yang artinya jarang dijangkau gitu. Nah, bagaimana prosesnya Pak Guru? Nah, tumbuh buah itu kalau dia udah masak atau udah matang, dia bisa jatuh sendiri. Kenapa? Karena kalau dia udah masak atau udah matang, berat dari buah itu tadi akan lebih berat, sehingga karena adanya gaya gravitasi bumi, maka buah itu akan jatuh. Nah, ketika dia sampai di tanah, ini pohon durian ini jatuh, nanti bijinya ini akan menyebar di tanah, sehingga lama-kelamaan akan bisa menghasilkan tumbuhan baru. Begitu juga dengan ini kelapa. Ketika dibiarkan kelapa ini, maka kelapa ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau anak kelapa. Nah, itu dia yang dibantu oleh gravitasi bumi. Nah, berikutnya oleh angin. Loh, kok angin bisa membantu? Bisa, nah. Ini terjadi pada umumnya pada bunga yang sangat ringan dan ukurannya juga kecil. Ini katanya. Tumbuhan yang bijinya berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya itu adalah biji tumbuhan randa tapak. Randa tapak ini mungkin seringnya kita lihat di ladang. Itu sejenis rumput nakku yang sering kalau dia bertiup angin dia nampak itu terbang-terbang, dia itu warna putih. Nah, dia itu ada bijinya, sehingga dia menyebar ke seluruh ladangan itu. Gitu dia bisa terbang. Oke, bisa. Oke. Nah, selanjutnya apa Pak Guru? Nah, selanjutnya dibantu oleh air. Ini nakku yang dibantu oleh air ini pada umumnya terjadi pada daerah pantai. Di daerah pantai itu biasanya banyak pohon kelapa, sehingga pohon kelapa yang buah kelapa yang udah tua dia akan jatuh dengan sendirinya ke air, sehingga air itu akan membawa buah kelapa tadi ke pantai, ke daratan yang lain, sehingga nanti di situ tumbuh kembali kelapa yang baru. Nah, itulah dia anakku, ada 5 jenis penyebaran biji. Ada 5. Apa tadi? Yang pertama tadi oleh manusia, yang kedua oleh hewan, yang ketiga oleh gaya gravitasi, yang keempat oleh angin, yang kelima aku air. Oke, itulah hari ini materi kita aku pelajari. Sebentar lagi Pak Guru akan memberikan juga tugas secara terpisah dari video ini. Tetap dipelajari materinya aku, nanti bisa kalian ulang-ulang untuk mengingatkan kembali supaya makin mantap nantinya. Oke aku, tetap jaga kesehatan, utamakan selalu kesehatan kita, makan makanan yang bergizi dan seimbang, jangan lupa untuk berolahraga supaya kita selalu sehat dan terhindar dari virus yang sangat berbahaya saat ini. Oke, tetap semangat. Salam SFD. Terima kasih.
hatiku. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di